lagi dengan Ibu di mata pelajaran matematika. Sebelumnya masih kenal kan nama Ibu siapa? Ibu Sansan. Oke, selamat bertemu di pelajaran matematika. Ibu kali ini akan bahas pelajaran matematika kelas 7. Di bab pertama itu ada tentang perbandingan. Kita tulis dulu perbandingan, judul besarnya. Nah, judul besarnya itu adalah perbandingan. Sebelumnya, apa sih perbandingan itu? Perbandingan adalah suatu pernyataan yang membandingkan antara besaran yang satu dengan besaran yang lain. Di perbandingan itu ada dua macam. Ada perbandingan senilai dan ada perbandingan berbalik nilai. Yang pertama, perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai. Nah, gini, kalau perbandingan senilai itu, jadi ketika ada dua besaran yang dibandingkan, jika besaran yang satu naik, maka besaran yang satunya lagi juga yang jadi pembandingnya dia harus naik. Contohnya, kalau kalian mau buat teh manis di rumah, ketika kalian membuat teh manis setengah gelas, kalian campurkan air teh panas dengan 1 sendok gula pasir. Nah, kalau kalian mau bikin, tadi setengah ya, setengah gelas. Sekarang kalau mau bikin 1 gelas teh manis, berarti kalian harus mencampurkan 2 sendok gula pasir, biar rasanya mantap. Jadi ketika tehnya setengah, gulanya 1 sendok. Ketika tehnya 1 gelas full, berarti gulanya 2 sendok. Nah, kan yang tehnya naik, gulanya juga naik. Nah, itu namanya perbandingan senilai. Ketika satu besarannya naik, maka besaran yang lainnya juga naik. Oke, kita langsung bahas ke contoh soal yang di LKS. Ada contoh soal halaman 7. Buka ya, LKS halaman 7. Contoh soalnya, kita baca. Seorang pedagang membeli 15 batang pensil dengan harga 18.000. Jika pedagang tersebut membeli lagi, tadi 15, sekarang dia beli lagi 10 batang pensil. 15 tambah 10 jadi 25. Pertanyaannya, berapakah harga 25 batang pensil? Oke. Cara mengerjakan soal cerita yang pertama, kalian harus paham apa aja yang diketahui di soal. Kita bahas. Contoh halaman 7. Tulis di sini. Artinya diketahui. Apa yang diketahui di soal? Banyak pensil dan harga. Ketika pedagang membeli 15 pensil, harganya itu adalah 18.000 rupiah. Nah, ketika pensilnya 25, berapa harganya? Gitu. Yang ditanya adalah harga 25 batang pensil. Oke, baru kita jawab. Jawabnya itu menggunakan perbandingan. Caranya gini, ini kan sebanding nih, sama banyaknya pensil, berarti 15 per 25 sama dengan Rp 18.000 per X. Nah, X ini adalah harga 25 batang pensil. Berarti ini pakai perkalian silang. 15 dikali X sama dengan 15X. 18.000 dikali 25 sama dengan 450.000. Oke, maka X sama dengan 450.000 dibagi 15. 450.000 dibagi 15. Maka kita sini aja.
maka X sama dengan Rp 30.000. Nah, jadi harga 25 batang pensil itu sama dengan 30.000. Gitu cara pengerjaannya. Oke, kita lanjut. Tadi kan udah dijelasin tentang perbandingan senilai. Sekarang ke yang kedua, yaitu perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau tadi perbandingan senilai itu ketika besaran yang satu naik, maka besaran yang pembandingnya juga naik. Nah, sekarang kebalikan. Ketika besarannya kalau yang berbalik nilai itu, ketika besaran yang satunya naik, maka pembandingnya harus turun. Contohnya adalah ketika kita akan membuat rumah. Contohnya gitu. Ketika membuat rumah itu, pekerjanya ada 35 orang. Akan diselesaikan dalam 20 hari. Nah, sekarang ketika pekerjanya 45 orang, berarti pekerjanya nambah kan, naik. Ketika pekerjanya 45 orang, maka si waktu pengerjaannya itu akan lebih sedikit. Bisa aja jadi 15 hari. Contoh ya ini, bisa aja jadi 15 hari. Karena semakin banyak pekerja, otomatis pekerjaan akan semakin cepat selesai gitu. Itu namanya perbandingan berbalik nilai. Ketika yang satunya naik, perbandingan yang satunya naik, maka yang pembandingnya dia akan turun nilainya gitu. Contoh soalnya di halaman 8. Contoh soalnya di halaman 8, kita baca aja ya. Sama pengerjaannya kayak yang tadi yang senilai. Pokoknya setiap kali ada soal cerita, soalnya dibaca dulu, ditulis dulu apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, baru dijawab. Contoh soalnya, seorang kontraktor mempekerjakan 10 orang pekerja untuk renovasi sebuah rumah dalam 36 hari. Kita tulis dulu, diketahui. Ketahui berarti pekerja. Ini harinya berapa hari? Nih, seorang kontraktor mempekerjakan 10 orang pekerja untuk 36 hari. Terus, jika pekerjaan tersebut harus selesai dalam 20 hari, maka berapa orang pekerja yang harus ditambahkan? Oke, yang ditanya itu adalah berapa yang ditambahkannya. Ditanya sama dengan tambahan pekerja. Nah, cara mengerjakannya apa sih perbedaannya dengan yang senilai? Kita jawab. Cara menjawabnya, kalau yang tadi yang berbalik nilai dikali silang, kalau sekarang langsung dikalikan aja. 10 dikali 36 sama dengan X dikali 20. 360 sama dengan X dikali 20. X sama dengan 360 dibagi 20. X sama dengan 18. Jadi untuk 20 hari itu membutuhkan 18 pekerja. Nah, sekarang yang ditanya ini itu tambahan pekerjanya ada berapa? Berarti tambahan pekerja sama dengan 18 dikurangi 10 sama dengan 8 orang. Berarti tambahan pekerjanya yaitu 8 orang. Seperti itu. Ini untuk yang perbandingan berbalik nilai. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang skala dan model berskala.
Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang skala. Yang ketiga, tentang skala. Gimana sih cara nyari skala itu? Ini materi sebenarnya materi di SD ya. Kalau udah pelajari, ibu akan ngulas lagi aja sedikit tentang materi skala. Nah, biar kalian lebih paham, kita buat pohon skala ya namanya. Skala kita buat segitiga, JP S, di sini JS. Oke. Nah, apa itu JP? JP itu sama dengan jarak pada peta. Terus JS adalah jarak sebenarnya. Terus S adalah skala. Oke. Sekarang gimana cara mencari jarak sebenarnya? Cara mencari jarak sebenarnya kan JP itu yang di sini ya, di atas. Berarti JP sama dengan S dikali JS. S dikali JS. Nah, kalian tinggal kalau udah hafal ininya, kalian gak usah ngapalin rumusnya. Tinggal ingat aja pohon ini gitu. Nah, sekarang cara nyari S. S sama dengan, lihat, ini kan JP per JS. JP per JS. JP per JS gitu. Cara nyari JS. JS kan ini ya, berarti JP per S. JP per S gitu. Kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya ada di halaman 9 ya, di LKS. Contoh. Nah, contoh jarak antara kota A dan kota B pada peta adalah 16 cm. Kita kerjain yang A saja. Contoh, diketahui jarak antara kota A dan kota B pada peta adalah 16 cm. Berarti itu JP. JP-nya sama dengan 16 cm. Terus jarak sebenarnya antara kedua kota tersebut adalah 80 km. Berarti itu JS sama dengan 80 km. Oke, yang ditanyainnya adalah berapa skalanya? Gitu, kita jawab. Nah, kita lihat ke sini. Skala ini kan S. S itu berarti JP dibagi JS. S sama dengan JP dibagi JS. JP-nya berapa? JP-nya 16 cm. Oke, JP-nya 16 cm dibagi JS-nya berapa? JS-nya itu ada 80 km. Nah, di 80 km ini kan beda ya satuannya. Yang ini cm, yang ini kilometer. Nah, kita samain dulu satuannya. Kita ke sini aja. Kita samain dulu satuannya. Yang S sama dengan berarti 16 cm per. Kita ubah yang ini, yang 80 km. Dari kilometer ke centimeter. Turun apa naik? Turun ya. Turunnya sebanyak 5 kali. Berarti dikali 100.000. 80 dikali 100.000 sama dengan 8 juta. Oke. Cantik kan? Nah, sekarang kita nyari skalanya. Dia jadi skala dibagi berapa? Kita bagi 16. Jadi 1/8 juta dibagi 16, yaitu 500.000. S sama dengan 1/500.000 gitu. Jadi setiap 1 cm, ini cm ya, cm ini satuannya nih, setiap 1 cm di peta sama dengan 500.000 cm jarak sebenarnya, atau 5 km. Jadi kalau di petanya 1 cm berarti jarak sebenarnya itu 5 km.
seperti itu. Oke, untuk contoh soal yang B dan C-nya kalian bisa pelajari sendiri ya. Itu. Kita lanjut ke model berskala. Gitu. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir di bab 1 tentang model berskala. Model berskala, oke. Oke, kalau di model berskala itu biasanya yang menjadi perbandingannya adalah panjang, lebar, dan tinggi. Karena biasanya di permodelan kayak gitu, itu tuh yang jadi acuannya adalah cuma panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya, langsung kita contoh aja. Contohnya ada di halaman 9 buku LKS ya. Sebuah kapal laut, seperti biasa kita baca dulu soalnya, kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Contoh soalnya, sebuah kapal laut dengan tinggi 15 meter. Berarti tinggi 15 meter, berarti itu tinggi sebenarnya akan dibuat model dengan tinggi 30 cm. Berarti tinggi modelnya 30 cm. Jika panjang kapal laut pada model 96 cm, tentukan panjang badan kapal sebenarnya. Kita tulis yang diketahui di soal. Diketahui sama dengan tinggi sebenarnya TS. TS itu adalah tinggi sebenarnya, yaitu 15 meter. Terus ada lagi TM. TM itu tinggi modelnya, pemodelannya, yaitu 30 cm. Terus jika panjang kapal pada model, berarti panjang pada model PM, yaitu 96 cm. Yang ditanyakannya adalah panjang sebenarnya. Oke, kita jawab. Nah, cara ngejawabnya gimana sih? Harus tinggi dulu atau panjang dulu? Itu bebas ya. Yang penting penempatannya harus sesuai. Kalau tinggi model berarti sama panjang model. Tinggi sebenarnya sama panjang sebenarnya. Contohnya ini, berarti TS per PM sama dengan PS per PM. Nih, yang model sama model. Yang sebenarnya sama sebenarnya. TS-nya berapa? TS-nya 15. Terus TM-nya 30. Ini PS-nya, panjang sebenarnya ini yang dicari ya. Kita terus aja PS. PM-nya adalah 96. Oke, kita lanjut ke ini. Berarti PS sama dengan kali silang ya. PS dikali 30, 15 dikali 96. Seperti itu. Kita pakai perkalian silang. PS dikali 30 sama dengan 15 dikali 96. PS 30 sama dengan 15 dikali 96 sama dengan 15 dikali 96. Oke, kita rubah dulu yang 15 ini ke kan ini satuannya masih ini meter, ini sentimeter. Nah, kita rubah yang tadinya meter jadi sentimeter biar pas perkaliannya itu sesuai satuannya. 15 dari meter ke sentimeter turun berapa meter, desimeter, sentimeter, turun 3 ya. Berarti dikali 1096. KPS sama dengan 96 dikali 15 sama dengan 40 dibagi 30-nya kurang sini 30. PS sama dengan ya 48
Yang harus sesuai itu berarti TS tinggi sebenarnya harus sejajar dengan panjang sebenarnya. Tinggi pada model harus sejajar dengan panjang pada model. Tinggi sebenarnya itu 15 meter. Tinggi pada model 30 cm, panjang sebenarnya dan ini panjang pada model yaitu 96 cm. Nah, karena yang dicari itu PS, berarti PS dikali 30 cm. Oke, perkalian silang, ini dari kali ke sini, ini dikali ke sini. Sekarang yang 15, ini kan 15 meter ya, kita kali dengan 96 cm. Karena satuannya berbeda, maka kita harus menyamakan satuannya. Karena ini cm, berarti yang 15 meter kita ubah menjadi cm. Berapa? 15 diubah ke meter, berarti 1500 cm dikali 96 cm. PS 30 sama dengan 15 dikali 96. 96 dikali 15. Berapa nih? 6 dikali 3, 6 dikali 5, 30. 9 dikali 5, 45. 45 tambah 3 yaitu 48. Di sini 6, ini 9. 0. 8 ditambah 6 berarti 14. 14, 9, 1 tambah 5 yaitu 14. Jadi 1440. Maka PS sama dengan 1440 dibagi 30. Maka PS sama dengan 1440 dibagi 30. Itu nah, kita coret 3 dikali berapa yang 150, berarti 3 dikali 4 120. 12. 4 dikurangi 2 4. 3 dikali 8 hasilnya 3 dikali 8 24. Nah dengan berarti 48 meter itu. Oke, terima kasih. Nah, untuk materi minggu ini berarti dicukupkan sampai sini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.